Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. salam sejahtera. Tarihun. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Herbal Fisika TPB 55 dengan judul penerapan hukum Bernoulli pada tangki berlubang. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki video ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Abel Fortino, NIM 123140111 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Aditya Hotmartua SIT dengan NIM 123140114 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Prima Agus Sembiring dengan NIM 123140119 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Andre Prastedelli dengan NIM 123140131 dari Prodi Teknik Informatika. Halo, kenalin nama aku Fauzia Atifah dengan NIM 123220128 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Petra Febri Angelika Nenggolan dengan NIM 123220130 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Prinsip Bernoulli dikemukakan oleh ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida atau zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Bentuk persamaan Bernoulli terdiri atas aliran tak termanfaatkan dan fluida termanfaatkan. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli membahas antara hubungan tekanan fluida, kecepatan fluida, serta perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Adapun rumus yang digunakan pada persamaan ini yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan P adalah tekanan, rho massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, V adalah kecepatan pada ketinggian, serta H adalah ketinggian relatif. Nah, selanjutnya penerapan hukum Bernoulli pada tangki berlubang. Pada fenomena ini menggunakan teorema Torricelli, di mana bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H di permukaan air sama dengan kecepatan jatuh beban air dari ketinggian H, serta besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang sama dengan besar energi potensialnya. Maka, kecepatan air pada lubang penyemburan yaitu sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Rumus untuk kecepatan air yang keluar dari lubang yaitu V sama dengan akar 2 GH. Dan untuk rumus waktu tempuh dari fluida yang jatuh ke darat yaitu T sama dengan akar 2 H kurang H per G, di mana H besar yaitu tinggi botol dan H kecil yaitu tinggi lubang. Kelebihan alat tangki berlubang yaitu yang pertama, alat dan bahan yang mudah didapatkan, karena menggunakan barang-barang yang tak terpakai sehingga mudah ditemukan di sekitar dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu alat yang sederhana, karena pembuatan tidak memerlukan waktu yang lama dan pembuatannya tidak rumit sehingga mudah untuk diikuti. Adapun kekurangan dari alat ada 3. Yang pertama, alat yang kurang menarik karena menggunakan barang bekas dan bentuk yang cenderung lebih sederhana. Yang kedua, alat cenderung cepat rusak dan tak bertahan lama. Yang ketiga, membuat genangan air karena air yang mengalir pada setiap percobaan. Kesimpulannya adalah, lubang yang memiliki posisi berada paling bawah memiliki laju air yang paling cepat serta jarak yang paling jauh. Kecepatan dan jarak dari laju air dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian antara lubang dengan batas ketinggian air, di mana semakin sedikit perbandingan antara lubang dan batas ketinggian air, maka kecepatan dan jarak yang dihasilkan akan semakin pelan dan dikit. Berikut ini ada alat dan bahan yang kami gunakan, terdiri dari botol 1,5 liter dengan tinggi minimal 30 cm, lakban hitam, paku, korek api, spidol hitam,
cutter, penggaris 30 cm, air, dan stopwatch. Berikut ini ada video praktikum kami. Selamat menyaksikan. Di percobaan kali ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukur tinggi botol sepanjang 25 cm. Lalu, tandai botol dengan titik hitam yang sejajar dari atas ke bawah dengan masing-masing jarak 5 cm sebanyak 5 titik. Selanjutnya, potong bagian atas botol pada titik kelima menggunakan cutter yang telah disediakan. Panaskan bagian lancip paku menggunakan korek api, lalu lubangi botol sesuai dengan tanda yang telah diberikan sebelumnya menggunakan paku yang telah dipanaskan. Setelah botol dilubangi, tutuplah masing-masing lubang menggunakan lakban hitam. Pertama-tama, isi botol menggunakan air hingga botol terisi penuh. Lepaskan lakban hitam pada lubang paling bawah, lalu perhatikan dan catat jarak tembakan air yang keluar melalui lubang tersebut. Perhatikan dan catat juga waktu yang diperlukan air untuk tidak mengalir keluar melalui lubang. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk lubang-lubang selanjutnya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.